Anulasi atau pembatalan perkawinan selalu menarik untuk dibahas. Ada banyak orang Katolik yang sungguh memahami apa itu anulasi. Tetapi juga rupanya masih ada yang belum memahami apa itu anulasi dan bagaimana kita menerapkannya sebagai orang Katolik. Karena tidak semua permasalahan perkawinan solusinya adalah anulasi. Tidak demikian. Nah, ada seseorang yang bertanya. Pertanyaannya begini. Romo, mau tanya. Aku Katolik, istri Protestan, dan menikah secara Katolik. Belum sampai 2 tahun pernikahan, lalu pisah. Apakah bisa membatalkan perkawinan? Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara kita ini? Marilah kita ikuti. Saudaraku yang terkasih, kalau hanya ini saja kisahnya, tentu saja kita tidak bisa menentukan apakah perkawinan itu bisa dibatalkan atau tidak. Mengapa? Karena saudara-saudara yang terkasih, pembatalan perkawinan itu bukan perceraian. Jadi kalau ada masalah lalu diceraikan. Bukan begitu. Sekali lagi, anulasi atau pembatalan perkawinan bukanlah perceraian perkawinan. Dan kita tahu sendiri, Gereja Katolik melarang yang namanya perceraian. Karena itu sesuai dengan sabda Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi bab 2 ayat 16, Allah sudah melarang perceraian. Di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9, Yesus sudah melarang perceraian. Sekali perkawinan dilangsungkan, dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan perkawinan, maka suami dan istri itu hanya kematian yang memisahkan keduanya. Sangat jelas di dalam kitab suci. Maka Gereja Katolik hanya menegaskan kembali apa yang ada dalam kitab suci itu. Misalnya di dalam kitab hukum kanonik atau hukum Gereja Katolik, kanon 1055. Di situ sudah ditegaskan bahwa perkawinan itu dibentuk seumur hidup, seluruh hidup, sampai maut memisahkan. Diulang lagi di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1141. Sekali perkawinan dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Jadi, sekali lagi, anulasi atau pembatalan perkawinan tidak seperti perceraian dan bukan perceraian. Maka, jangan sampai kalau terjadi konflik di dalam keluarga atau di dalam perkawinan, maka langsung yang dipikirkan adalah anulasi. Tidak. Mengapa? Karena tidak semua masalah perkawinan hanya satu solusinya, yaitu anulasi. Tidak demikian. Bahkan, yang harus diingat, mereka yang sudah melakukan perceraian belum tentu bisa dianulasi perkawinan itu. Saya mau menjelaskan apa itu anulasi. Anulasi perkawinan yakni pembatalan perkawinan yang memang sejak semula tidak sah. Jadi sebelum perkawinan itu ada masalah atau ada penyebab yang membuat perkawinan itu tidak sah, kendati sudah dilangsungkan secara gerejawi. Tetapi oleh hakim tribunal menemukan alasan yang sangat kuat bahwa perkawinan itu sebelum dilangsungkan ada masalah. Ada hal-hal yang membuat perkawinan itu memang tidak sah. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, kalau perkawinan tidak sah, logikanya, solusinya harusnya bukan langsung anulasi atau pembatalan perkawinan. Solusinya yaitu disahkan. Maka baru terbuka kemungkinan untuk suatu perkawinan dianulasi atau dibatalkan kalau memenuhi syarat berikutnya, yaitu bahwa perkawinan itu tidak mungkin disahkan karena memang tidak mungkin juga dipulihkan hidup bersama mereka. Itu ada kanonnya. Kanon 1675
maka itu diperhatikan juga. Kalau perkawinan yang tidak sah rupanya bisa ya disahkan, maka itu solusinya, bukan anulasi. Maka ada 3 syarat baru bisa terbuka kemungkinan untuk anulasi. Yang pertama, memang sebelum menikah ada masalah sehingga perkawinan itu sejak awal tidak sah. Yang kedua, perkawinan yang tidak sah itu tidak bisa disahkan. Yang ketiga, perkawinan yang tidak bisa disahkan itu tidak mungkin dipulihkan hidup bersama di antara mereka. Nah, baru terbuka kemungkinan untuk dianulasi perkawinan itu. Tetapi gereja ya sangat hati-hati ya untuk menyelidiki apakah alasan-alasan itu atau dasar dari anulasi ini terpenuhi dengan baik dan juga berdampak baik, positif bagi gereja, bagi pasangan suami istri itu, dan juga bagi orang lain. Jangan sampai ada skandal ya di antara umat, di dalam gereja. Jadi gereja juga harus melihat itu ya. Jadi tidak sembarangan untuk menyatakan perkawinan itu dianulasi atau dibatalkan. Maka saudaraku yang terkasih yang bertanya ini, tentu saja kita mendoakan supaya Anda menemukan solusi yang terbaik. Ada banyak pasangan suami dan istri yang gagal dalam perkawinan, dan mereka mesti juga dirangkul, dikasihani. Jangan sampai kita menghakimi mereka, lalu mengucilkan mereka dari lingkungan gereja. Justru mereka inilah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, yang bertanya ini dan juga orang lain yang memiliki kasus perkawinan. Kalau Anda memiliki kasus perkawinan, datanglah ke Romo Paroki, konsultasilah ke beliau, dan ceritakan apa yang terjadi pada masa perkenalan, di mana perkenalan terjadi, apakah ada konflik, mengapa Anda tertarik dengan calon pasangan Anda pada waktu itu, lalu apa yang terjadi pada masa pacaran, siapa yang memulai masa pacaran, apakah terjadi konflik, siapa yang memulai konflik, bagaimana menyelesaikan konflik, apakah pernah terpikirkan untuk putus selama masa pacaran itu, apa penyebabnya, ceritakan semua kepada Romo Paroki. Lalu menjelang perkawinan, siapa yang memutuskan, yang duluan meminta supaya menikah, lalu apa alasannya mengapa mau menikah, bagaimana persiapannya, ceritakan semua kepada Romo Paroki. Apakah ada konflik, apakah konflik itu masih ada hubungannya dengan konflik pada masa perkenalan atau masa pacaran, ceritakan juga semua kepada Romo Paroki. Lalu ya pada saat menikah, apa yang dirasakan, apakah ada keraguan-raguan, apakah ada yang janggal, ceritakan semua kepada Romo Paroki. Lalu setelah perkawinan, di mana tinggal, di rumah sendiri atau gabung dengan orang tua atau mertua. Lalu kapan muncul konflik, apakah konfliknya itu masih ada kaitannya dengan konflik pada masa pacaran atau konflik pada masa perkenalan. Ceritakan semua itu kepada Romo. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang menjadi dasar anulasi adalah permasalahan sebelum menikah. Maka perlu dilihat ini semua oleh Romo Paroki, supaya nanti Romo Paroki bisa mempertimbangkan ya bahwa memang terbuka kemungkinan untuk dibatalkan atau dianulasi perkawinan ini. Tapi kalau tidak memiliki dasar ya sebelum menikah itu, ya memang tidak mungkin juga dibatalkan atau dianulasi perkawinan itu. Saudaraku yang terkasih, kalau sudah bertemu dengan Romo Paroki, maka Romo Paroki akan membantu tribunal untuk mempertimbangkan apakah ada indikasi kuat bahwa suatu perkawinan itu terbuka kemungkinan untuk dibatalkan atau tidak. Dan setelah dia bertemu dengan banyak orang, pihak-pihak tertentu, maka Romo Paroki akan membuat surat pengantar ya ke tribunal bahwa sudah bertemu dengan pemohon anulasi, lalu pihak-pihak terkait yang digugat, lalu saksi-saksi yang terkait. Lalu Romo Paroki melihat ada indikasi kuat bahwa perkawinan itu bisa dibatalkan atau tidak. Jadi saudaraku yang terkasih, silakan kalau ada kasus perkawinan, pertama-tama ceritakanlah kepada Romo Paroki, karena nanti Romo Paroki
akan membantu Anda untuk mempertimbangkan solusi apa yang perlu ditempuh. Tuhan memberkati. Amin.